Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bukan bila orang itu merasa sakit. Tadi itu obat-obatnya hati ya. Bagaimana kalau kita mengobati diri kita? Kalau kita tidak tahu sakit bahwa hati kita harus sakit. Untuk mengetahui sakit hati kita apa tanda-tandanya, ciri-cirinya, hingga kita bisa mengobati dengan obat tersebut. Nah, ini percayaan saya. Itu adalah obat hati. Akan tetapi obat itu kan untuk orang yang sakit. Bagaimana kita tahu kalau kita itu sakit? Nah, Al-Quran, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, falyanzur nafsum ma qaddamat liwat. Jadi introspeksi diri itu perlu kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Jadi perlu kita nilai diri kita. Apa yang telah kita lakukan hari ini. Misalnya yang datang ke, misalnya tadi ada hal-hal yang kita lakukan, mungkin dosa dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu cara, bukan satu-satunya, salah satu cara untuk menilai hati kita ini sedang sakit atau sedang waras. Tapi kalau kita sering introspeksi diri, insya Allah kita akan menemukan. Kalau kita sulit untuk menemukan, nah kita mencari teman kita yang dekat dengan kita, orang yang bisa dijadikan teman lah, sahabat kita. Tanyakan kira-kira apa kekurangan saya, apa yang perlu saya perbaiki. Jadi selain kita menilai diri kita, kita mencoba untuk meminta penilaian daripada orang lain supaya kita tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, berarti kita akan merubah diri kita karena kita ada penilaian. Maka 5 perkara ini perlu kita lakukan. Kalau 5 perkara ini kita lakukan, insya Allah hati akan tenang. Yaitu dengan bergaul dengan orang-orang solehin, hadir di majelis ta'lim, kita masuk di dalam majelis itu mendengarkan nasihat, meninggalkan apa-apa yang menjadi batil misalnya. Jadi sebelum kita masuk ke majelis ini, malam sekakan, armi dan lain sebagainya. Kita ya uzlah sekarang ke majelis taklim. Yang kedua, mungkin kita kalau sering baca Al-Quran, insya Allah hati menjadi tenang. Qiyamul lail juga. Dan juga kita kalau sudah pada 1/4 malam bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita itu memang tidak ada yang bisa membaca. Cuman kalau kita sering-sering menilai diri dan minta penilaian daripada orang lain, sahabat yang bisa kita percaya, yaitu orang yang bisa kita percaya itu berarti yang amanah lah, gitu. Orang yang bisa kita percayai untuk menilai diri kita supaya kita ada perbaikan pada hari esoknya. Maka yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia beruntung. Maka yaumuhu kal amsi. Barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, fahuwa khasir, rugi orang itu. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, maka halik, dia orang yang rusak atau orang yang celaka. Maka perlu kita ada introspeksi. Mungkin ada tambahan. Kalau baca Quran tanpa mengangan-angan, apa bisa mengobati hati? Banyak orang macam-macam yang kelakuan tetap ngaji. Apa itu dari dampak hanya macam kita pernah mengangan-angan sehingga tidak bisa mengobati hatinya dengan bacaan itu. Apa Aku termasuk di kita. Ya dipahami. Iya. Aku minta ngaji.
Beli minta sesuai keinginan kadang-kadang. minta undangan tanya aja gitu. Wah, berarti ngaji li ajli itu. Jadi mengaji ada maunya. Tapi kalau ikhlas karena Allah, ngaji ikhlas karena Allah, mau dilihat orang, mau dinilai orang ataupun mau dibayar orang, dia tidak peduli, dia ikhlas ngaji tiap hari dimanapun, kapanpun misalnya, karena dia senang dengan mengaji. Insya Allah kalau sudah dengan ikhlas, ya kalau sudah ikhlas itu artinya seperti rohnya badan. Ikhlas itu rohnya badan. Kalau badan tidak ada rohnya seperti mayit. Kalau kita ngaji tidak ikhlas seperti badan tanpa roh. Ya, al-amalu jismun wa ruhu al-ikhlas. Jadi pekerjaan itu seperti badan. Kalau dan rohnya badan itu adalah ikhlas. Kalau ikhlas kita tidak ada, ibarat badan yang tanpa roh, ibarat mayit yang berjalan. Ya. Gimana mayit itu? Ya mayit ya tidak ada gunanya. Apa yang mau digunakan? Kan sudah nggak digunakan, sudah pasti dipendam, sudah dikubur sudah. Nah, tidak ada manfaatnya sudah kalau sudah menjadi mayit. Jadi ibarat seperti itu kalau kita tidak ikhlas dalam mengaji. Kalau kita mengaji tidak ikhlas, tidak mendapatkan apa-apa, tidak bisa mengobati hati dan lain sebagainya. Jadi perlu ngaji lillahi ta'ala, bukan li ajli. Tak perasaan gitu kan ya biasanya. Bisa mengobati juga walaupun Bisa mengobati. Kalau kita sering mengaji, insya Allah hati menjadi tenang. Insya Allah sabar biasanya. Orang yang sering ngaji itu Lembut. tidak mudah terpancing keadaan, emosi dan lain sebagainya. Sudah banyak buktinya itu. Orang yang senang mengaji, orang yang suka dengan ayat Al-Quran, insya Allah dia menjadi temannya Al-Quran, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada tambah. Harus senang ngaji, artinya kalau sudah senang ngaji berarti istiqomah ngajinya. Buah dari istiqomah itu turun hidayah. Buah dari istiqomah, sehingga orang itu bisa merubah dirinya meskipun dirinya itu jelek, akhlaknya jelek, karena senang ngaji, barokahnya Quran itu turun karena istiqomahnya itu ya. Kemudian memang ada sabda Nabi Muhammad SAW, berapa banyak orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran itu cuman hanya lewat di mulutnya, tidak sampai ke jauh, tidak sampai ke hatinya. Berapa banyak orang yang baca Quran? Itu sebabnya itu karena tidak ada rasa senang, kemudian tidak istiqomah dalam baca Al-Quran. Kalau istiqomah bisa merubah pribadinya, wataknya yang jelek itu bisa berubah kalau istiqomah. Kalau tidak istiqomah, kalau bahasa meloloh karena itu bukan bilai ta'ala, itu tidak bisa merubah akhlaknya gitu. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.